Alhamdulillah sehat baik. Sehat baik. Ini masih KBM ya Pak ya? Ya. Di STMPG 5. Masih untuk kegiatan KBM masih berjalan di kelas masing-masing seperti itu. Iya baik, kami sampaikan terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu bersama RRI Jember untuk berdialog terkait topik kita pagi hari ini Pak yang fluktuatif, yaitu inovasi dan kreasi STMPG 2 Bondowoso mengkonversi BBM ke BBG. Ya Pak, saya ingin bertanya Pak terkait dengan topik yang baru saja saya sebutkan Pak. Sebenarnya apa Pak yang melatar belakangi dari pihak sekolah sehingga menciptakan inovasi yang sangat luar biasa ini Pak, yaitu konversi BBM ke BBG? Silakan diceritakan Pak Fatwati. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan juga untuk RRI Jember yang mau mengeksplor informasi dari sekolah kami seperti itu. Terus untuk apa namanya yang melatar belakangi kenapa sekolah ya untuk apa yang melatar belakangi sekolah kami untuk berinovasi dalam membuat terobosan ini, salah satunya dalam beberapa minggu terakhir ini terjadi kenaikan harga BBM seperti itu, karena kami berinisiatif untuk membantu masyarakat dalam menggunakan BBM ke BBG seperti itu. Karena kami sudah melakukan riset ini dalam beberapa minggu terakhir untuk yang motor injeksi seperti itu Pak. Kalau untuk motor karburator kita sudah melakukannya hampir 3 tahunan seperti itu. Oke, ini menarik sekali ya Bapak disampaikan bahwa memang untuk adanya penelitian yang sudah diwujudkan, akhirnya sekarang sudah terlaksana bagaimana adanya konversi BBM ke BBG. Latar belakangnya adalah kenaikan harga BBM. Ya, seperti Pak, itu. untuk penelitiannya sendiri ini sudah berapa lama Pak? Atau sejak kapan? Kalau untuk khusus motor yang injeksi ini ya Pak, kita melakukannya sekitar 3 minggu terakhir ini. Karena itu penyempurnaan dari dari sepeda motor yang pakai karburator seperti itu. Jadi kita fokusnya dalam 3 minggu terakhir ini. Dan akhirnya kemarin itu di launching di Wisma Wakil Bupati Bondowoso. Baik, hanya membutuhkan waktu 3 minggu saja. Iya. Akhirnya Bapak bisa dan adik-adik siswa-siswi dari STMPG 2 Bondowoso bisa untuk mengkonversi. Ini waktunya lumayan singkat ya Pak ya? Iya. Tidak memakan waktu hingga 1 bulan. Pak, kalau mungkin lebih detail lagi Pak Evaluasi, Iya. sebenarnya apa saja Pak yang dibutuhkan dalam pembuatan konversi BBM ke BBG ini? Nah, untuk lebih jelasnya masalah teknis mungkin ketua tim GSM ya Pak untuk menyampaikan seperti itu. Karena ini kan terkait teknis seperti itu. Masih menunggu ya Pak? Iya. Ya baik, masih menunggu Pak Rahmat Wahyudi untuk dihubungi. Baik, berikutnya saya juga akan bertanya kembali kepada Pak Fatwati. Pak, membaca peluang dari STMPG. Kita tentunya juga pernah mendengar Pak bahwa banyak sekali sekolah-sekolah baik itu STM, SMK yang mengembangkan banyak hal di teknologi berkendara Pak. Contoh dulu SMK menggunakan mobil listrik, kemudian juga saat ini adanya konversi BBM ke BBG. Ini nanti yang diharapkan ke masyarakat ini seperti apa Pak? Apa nantinya akan dipasarkan atau ini hanya sekedar riset untuk kepentingan sekolah atau seperti apa? Kalau untuk tahap selanjutnya, ini memang sudah ada beberapa masyarakat yang memesan ke kita Pak, seperti itu. Ada beberapa UMKM dan juga ada masyarakat umum. Terus yang menjadi target kita itu para pengguna becak itu Pak, becak bermotor seperti itu. Karena di wilayah kota untuk Bondowoso sendiri itu
Untuk beca itu masih pakai BBM seperti itu. Mungkin apa namanya, dengan terobosan sekolah kami kita bisa membantu para pengguna bentor seperti itu. Ya, baik. Kemudian Pak, untuk harganya sendiri berapa Pak? Untuk harga konverter yang kami tawarkan itu sekitar 300 sampai 500 seperti itu, Pak. Karena kalau untuk ini, karena untuk motor injeksi ada beberapa peralatan pendukung yang harus dipasangkan seperti itu. Kalau untuk motor karburator mungkin itu yang lebih murah, soalnya tidak perlu memakai pendukung seperti itu. Nanti bisa dijelaskan sama ketua mekaniknya masalah teknisnya seperti itu. Ini masih belum bisa dihubungi ya Pak ya, ketua mekaniknya Pak sudah mengajar atau mungkin lagi di perjalanan nih Pak? Oh, ini sudah apa namanya? Sudah hadir di sekolah ini. Iya. Ya baik. Di samping Bapak? Iya, benar. Ini baru. Baik. Kalau kita langsung berbicara mungkin dengan Bapak Rahmat Wahyudi selaku mekanik tim Garage School Mechanical. Oke, Pak Rahmat, tadi saya sempat bertanya Pak, apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan BBG. Nah ini mungkin bisa dieksplor lebih luas lagi Pak dan lebih dalam lagi, silakan. teknis. Secara teknisnya. Jadi ketika membuat konversi BBM ke BBG ini membutuhkan piranti atau peralatan apa saja, dan kemudian pengerjaannya apakah memang 3 minggu atau seperti apa? Silakan Pak Rahmat. Ya apa? Yang paling utama itu konverternya sendiri. Itu di motor injeksi kan kita kenapa lebih singkat pengerjaannya itu karena kita sudah buat 3 tahun yang lalu itu di motor karburator. Jadi sekarang ini cuma pengembangannya. Oke, jadi sebetulnya ini sudah dilakukan penelitian 3 tahun yang lalu, 3 ya tahun Pak ya, lalu. dan kemudian kembali dikembangkan saat ini begitu. Iya. Dan tadi kan disampaikan Pak untuk bahan pembuatannya itu dari pembelian bahan dan segala macam ini kisarannya 300 sampai 500 ribu rupiah. Iya. Nah ini apakah masyarakat awam bisa membeli sendiri atau memang sudah ada hak patennya, hak cipta paten dari STM PGRI 2 Bondowoso Pak? Kalau masalah paten masih belum dipatenkan. Berarti belum didaftarkan ya Pak? Iya, belum. Iya, saya juga penasaran Pak Rahmat, bagaimana Iya. kalau dari sisi keamanannya Pak? Ini baik untuk pengendara maupun untuk motornya sendiri, apakah kalau untuk pengendara tidak berbahaya? Karena saya melihat di fotonya Pak ya, Iya. itu gas tabungnya ada di ujung boncengan. Iya. Kemudian kalau dari sisi bahan bakar gas, apakah ini tidak merusak lingkungan dengan hasil polusinya atau seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak Rahmat, silakan. Kalau masalah hasil polusi mungkin bisa dikatakan lebih berkurang berapa persen tuh dari bahan bakar minyak. Jadi lebih aman pakai gas. Karena pembakaran di ruang bakar itu kan lebih sempurna. Ya. Jadi bisa disimpulkan ini aman ya Pak ya? Aman. Pernah saya coba sendiri itu untuk tes kebocoran, itu jarak 16 km itu memang sengaja saya bocorkan di selangnya itu. Terus saya sambil rokokan dah mengendara, aman, alhamdulillah aman. Iya, tapi tidak boleh dicoba ya kalau misalkan nanti jadi Ya. menggunakan alat konversinya ini. Iya, iya. Tidak untuk ditiru begitu ya. Iya. Oke, baik. Itu khusus penelitian. Bisa disimpulkan aman. Kemudian Pak Rahmat sudah Ya. berkeliling kemana saja Pak? Kalau dari berita kan tadi kalau tidak salah ratusan meter sudah bisa ditempuh ya Pak? Iya. Kalau Pak Rahmat sendiri sudah kemana saja Pak dengan menggunakan alat tersebut? Kalau saya sendiri itu ya Banyuwangi, terus Situbondo sampai ke mana Probolinggo itu sudah test drive-nya. Yang pasti itu Lumayan jauh ya Pak? iya. Kalau yang sampai Surabaya itu
itu dibawa sama Pak Dewan sendiri. Kata Dewan. Jadi ini sudah bisa dibilang jaminan mutu karena sudah melanglang buana di beberapa kabupaten. Iya. Pak, tapi untuk modelnya sendiri Pak, apa memang tabung gasnya ada di ujung boncengan sepeda motor atau nanti juga akan ada modifikasi khusus Pak? Ada modifikasi khusus. Itu kemarin sebenarnya ada di dalam tabungnya itu, Mbak. Di dalam jok. Tabung sebesar itu Pak ditaruh di dalam motor? Iya, tapi dimodifikasi lagi. Kemarin pas ada kendala itu. Iya. Jadi memang itu hanya seperti prototipe saja ya Pak? Iya, iya benar. Kalau memang bisa dikonversikan, cara menggunakannya seperti itu, pemakaiannya seperti itu. Baik. Pertanyaan berikutnya saya mungkin beralih ke Pak Yafazul Afif. Pak, ini kan Ya. sebagai kepala sekolah ya Pak Ya, ya. Ini siap. adalah suatu pertemuan yang sangat luar biasa. Ini nanti ke depannya akan dikembangkan seperti apa lagi Pak? Apakah tadi seperti penuturan Pak Rahmat? Ya. Akan ada juga mungkin apa ya program-program untuk melanjutkan riset seperti dimodifikasi? Seperti apa nanti Pak? Untuk ke depan kita melakukan penyempurnaan di tangki, Pak. Kalau untuk yang lain, ya, karena itu kan kita semisal bikin tangki universal, otomatis tidak bisa dipakai pada salah satu sepeda. Contohnya di sepeda Scoopy. Terus untuk dipakai ke sepeda merek lain seperti Beat itu kan ukurannya berbeda, gitu, Pak. Mungkin Betul, nanti betul Pak. yang jadi kendala sekarang itu memang penyesuaian bentuk tangki pada setiap motor seperti itu. Iya, Kalau jadi nanti masih akan ada riset lanjutan ya, Ya. Pak Yafazul. Ada penyempurnaan di tangki seperti itu. Jadi, Oke, penyempurnaan di tangki. ya. Baik. Saya kembali bertanya ke Pak Rahmat Wahyudi. Nah, Pak Rahmat, kalau kita pilih kembali Pak ya terkait bagaimana ada kendala terkait penyempurnaan tangki, nantinya akan ada penyesuaian untuk berapa jenis motor Pak kira-kira? Iya, itu memang butuh penyesuaian. Itu kira-kira yang sudah ditargetkan ada berapa prototipe motor Pak yang akan dibuatkan tangkinya? Sementara ini kita melihat di pasaran yang paling laris itu rata-rata motor-motor matic gitu, yang sering dipakai. Baik, berarti nanti kisarannya mungkin lebih dari 300 sampai 500 ribu berarti ya Pak? Iya, bisa lebih dari 500.000 sesuai dari dimensi tangki itu. Iya, Pak, kalau misalkan nanti ke depan masyarakat sangat antusias sekali atau banyak peminat dari konversi ini Pak, ini langkah-langkah yang akan ditempuh dari STM PGRI 2021 apa Pak? Ya mungkin Apakah ya, kedepannya itu ya mengajukan hak paten juga, apakah? ya terus menyediakan seperti SPBE sendiri khusus motor kayak POM ini gitu dah, biar lebih mudah gitu. Iya. Nah, berarti untuk saat ini dari konversi BBM ke BBB ini untuk kendaraan bermotor ini masih dalam tahap sudah selesai untuk proses penelitian konversinya begitu Pak ya? Iya, untuk konversinya sudah dikatakan sudah clear gitu. Sudah clear. Ya. Baik. Berarti tinggal penyesuaian tangki itu saja. Iya. Ini masih berjalan Pak hingga saat ini untuk penyesuaian tangki? Masih Bu, masih. Masih. Baik. Saya penasaran terkait siswanya Pak. Siswa ada sisi juga di STM Pak? Gimana Bu? Ada sisi juga kan ya Pak di STM? Ya, ada juga. Iya, iya meskipun mayoritas kalau sepengetahuan saya dulu kalau STM itu kan identik dengan banyaknya siswa laki-laki begitu, tapi perempuan juga ada. Nah, untuk peran serta siswa sendiri Pak, ini melibatkan mereka dalam tahapan apa saja Pak? Kalau kemarin itu kita libatkan di pembuatan konverter sendiri kan butuh mesin bubut. Itu di STM sendiri dibuat sejenis seperti apa ya, praktikum gitu dah. Jadi kita praktek buat alat, bisa dikatakan gimana ya,
alat kita praktek buat alat terus bermanfaat gitu, bukan sudah praktek habis gitu. Oh ya, ada keberlanjutannya ya. Nah, ya, benar, dari iya. praktek, kemudian membuat sesuatu dan itu berfungsi atau berguna baik untuk dipergunakan terus. Berarti ini yang ikut siswi kelas berapa Pak? Kelas 1, 2, 3 atau kelas tertentu saja? Ada semua dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke, ini dikerjakan ketika jam pelajaran atau di luar jam pelajaran? Maksud saya seperti ekskul barangkali? Di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah. Iya, tapi kalau tapi kalau pas pembuatan itu pas praktek aja gitu. Tapi kalau kurang gitu di luar jam sekolah. Ya baik, kemudian Pak, kalau dari siswanya sendiri Pak, ini melibatkan total berapa siswa Pak kira-kira yang bisa dihitung, diperkirakan saja? 3 siswa kemarin. Hanya 3 siswa ya Pak? Iya. 3 siswa untuk satu proyek atau 3 siswa ini memang bergantian Pak? Satu proyek. Satu proyek saja. Wah, mungkin bisa disebutkan nama-nama siswanya Pak? Biar mereka juga bangga gitu karena sudah bisa atau mampu ikut dalam proyek ini. Ada siapa saja Pak? Ada Rohibul Iba, terus ada Anton, ada Satrio kemarin. Oke, ada Rohibul, Anton dan siapa lain Pak? Satrio. Satrio. Oke, ini putra daerah semua ya Pak ya? Putra dari daerah. Bondowoso semua. Bondowoso semua. Luar biasa sekali. Ini merupakan sinergi yang sangat luar biasa dari guru dan juga pengajar. Baik, saya beralih ke Pak Ifratul Latif. Pak Ifratul, dengan adanya kemampuan adik-adik yang sangat luar biasa ini, mungkin kedepannya apakah mungkin Pak ada beasiswa atau ada penghargaan yang diberikan dari sekolah kepada siswa-siswi tersebut yang berhasil mengkonversi BBM ke gas Pak? Nah, yang jelas untuk ke depan kita berikan sejenis reward ya Pak, karena sudah bisa membuat inovasi dengan kolaborasi guru dengan siswa seperti itu. Yang jelas ke depan kita akan berikan reward itu seperti itu, entah itu dalam bentuk beasiswa atau dalam bentuk apapun. Yang terpenting bisa berguna buat siswa sendiri seperti itu. Oke, Pak, kalau saya boleh tanya sedikit Pak tentang STM PGRI 2 Bondowoso Pak. Ini sebenarnya yang unik dan juga yang sangat dibanggakan dari sekolah STM PGRI 2 ini apa Pak? Karena mungkin tidak semua orang mengetahui bagaimana proses belajar mengajar di STM gitu Pak. Mungkin apa yang membuat beda dengan sekolah-sekolah yang lain Pak? Yang menjadi ciri khas sekolah kami itu Pak, salah satunya itu sekolah kami itu merupakan satu-satunya sekolah teknik mesin yang ada di Bondowoso seperti itu. Jadi bisa dikatakan sekolah tunggal untuk jurusan mesin seperti itu Pak. Oke, jadi yang unik adalah satu-satunya sekolah tunggal untuk jurusan mesin ya Pak. Ini saat ini ada berapa ratus siswa Pak yang sudah bersekolah di STM yang ada di sekolah kami untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu ada sekitar 100 siswa seperti itu Pak. Oke, berarti sudah jumlahnya ratusan ya Bapak? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, ini kalau misalkan Pak nanti ke depannya ada juga siswa yang ingin mengikuti jejak-jejak dari tadi adik-adik tiga yang sudah disebutkan, ini apakah diperbolehkan Pak atau mungkin ada program baru Pak terkait pengembangan atau riset yang saat ini sedang dijalankan selain konversi BBM ke gas? Untuk saat ini memang kita fokus di konversi gas dulu Pak, soalnya sangat dibutuhkan di masyarakat seperti itu. Tapi untuk ke depan memang kita fokusnya ke teknologi tepat guna seperti itu. Karena mayoritas di Bondowoso itu hampir semua kalangan masyarakat itu petani tembakau. Mungkin kita bikin terobosan di teknologi tepat guna yang bisa
pakai di proses hasil tani seperti itu. Wah, ini menarik juga Pak. Ya. Nanti saya akan membahas juga. Mungkin kita akan sedikit beralih bergeser sedikit saja karena saya Siap. juga penasaran ini Pak. Siap, Tadi siap. apa yang sudah Bapak sampaikan terkait teknologi tepat guna Ya. petani tembakau. Namun Ya. saya masih akan kembali bertanya terkait konversi BBM ini. Kali ini saya beralih ke Pak Rahmat. Ya. Pak Rahmat, ini selama pengerjaan Pak Rahmat dari konversi BBM ke BBG ini suka dukanya apa Pak? Mungkin bisa diceritakan apakah ada Ya. kendala-kendala yang Dan- temui di lapangan Pak? Kendalanya kemarin itu di anggaran sendiri. Kemarin kan Iya. sempat ya menipis dah gitu. Jadi untuk beli spare part yang dibutuhkan itu ya cukup lama sih. Masih menunggu gitu, menunggu dana gitu. Ya, baik. Jadi memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk sebuah riset ya. Iya, benar-benar. Pak Rahmat. Kemudian berjalan itu dananya memang mungkin ada iuran Pak atau memang menunggu dana yang untuk dipergunakan riset sendiri Pak? Dari sekolah ada yang dari luar. Dari itu kalau riset kemarin itu sementara yang awal riset diinjeksi itu dana dari luar gitu. Terus Iya. berhubung kayak kepala sekolah sudah paham anak-anak ini ya terus dana sekolah gitu. Pak Rahmat, saya masih penasaran juga Pak, apakah untuk alat konversi ini Pak, ini juga bisa diaplikasikan ke berbagai jenis kendaraan bermotor, tidak hanya motor, namun juga misalkan seperti mobil, atau ini hanya khusus untuk motor saja Pak? Sementara ini khusus motor, tapi untuk mungkin bulan depan kita riset di mobil. Jadi masih akan berlanjut lagi ya Pak ya, namanya riset ada dana, ya kita doakan bersama semoga dananya juga nanti akan bekerja untuk melanjutkan riset berikutnya. Amin. Baik, saya beralih kembali ke Pak Ifrotul Latif. Siap, Pak siap. Ifrotul Ya, Mbak. terkait dengan hak paten Pak, ini Ya. nanti upaya pendampingan apa Pak yang dilakukan oleh sekolah supaya nanti mendapatkan hak paten atau hak cipta Pak? Oh, untuk pengajuan hak paten kita masih koordinasi dengan pihak terkait seperti itu Pak. Karena ada kebetulan dari pihak pemerintah daerah sendiri, khususnya Wakil Bupati, intinya sudah mau membantu ke arah itu seperti itu. Intinya mendukung apa yang dilakukan pada inovasi yang ada di sekolah kami seperti itu Pak. Baik, ini berarti juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bondowoso Pak? Siap, benar seperti itu Pak. Meskipun kita ikut di provinsi, kita tetap komunikasi dengan yang ada di daerah seperti itu. Ada dari pihak pemerintah daerah itu mampu, terus ada pihak dari luar juga ada seperti itu Pak. Kita kolaborasi untuk membuat inovasi yang bisa dipakai di masyarakat seperti itu. Oke, bentuk dukungannya atau supportnya dari Pemkot Bondowoso seperti apa Pak? Apakah hanya terkait hak cipta atau yang lain juga ada Pak? Ya, saya berharap kita bisa dibantu dalam bentuk pendanaan seperti itu Pak. Karena kemarin itu kita kewalahan untuk biaya risetnya seperti itu Pak. Jadi untuk sekolah sendiri, terus bisa dikatakan ada yang pakai dana pribadi seperti itu Pak. Jadi kita emang memaksimalkan pendanaan yang ada seperti itu meskipun kurang itu Pak. Ya, nah, ini siapa tahu ya Pak ya, Ya. ada investor atau mungkin Ya, orang benar. yang tertarik untuk mendanai itu kira-kira satu kali riset itu membutuhkan dana berapa juta rupiah Pak? Kemarin itu karena kita melakukan beberapa percobaan untuk menghasilkan alat yang maksimal itu, kita menghabiskan hampir kurang lebih 1 juta seperti itu Pak. Hampir 1 juta lebih seperti itu Pak. 1 juta lebih Iya. ya. Sebenarnya hitungannya ini sangat terjangkau ya Pak ya untuk penelitian, namun memang ketika sekolah itu juga punya kebutuhan lain, ini akan sangat menjadi hitungan yang terhitung lumayan cukup besar. Iya, seperti itu. Jadi satu penelitian itu kurang lebih 1 juta rupiah Pak, dan ini belum bisa dipastikan
Iya seperti itu. Karena apa namanya? Ada permasalahan yang tidak bisa kita antisipasi, ya seperti itu Pak. Iya, Pak Efrato, saya ini juga tertarik Pak Yukoto terkait wacana sebenarnya saya lihat. Jadi ini berawal dari adanya kenaikan BBM, kemudian teman-teman dari SMP GRI 2 Bondowoso ini menangkap kondisi sosial ekonomi di masyarakat, kemudian memiliki ide untuk mewujudkan konversi BBM ke BBJ. Ini tentunya juga akhirnya dibaca tadi Bapak juga menyampaikan bahwa akan adanya penelitian terkait teknologi tepat guna bagi ini ya Pak, petani tembakau. Iya benar. Betul. Nah ini arahnya kemana Pak? Kira-kira mau membuat alat apa lagi nih Pak? Kalau boleh tahu mungkin bocoran sedikit-sedikit Pak. Yang kita masih dalam tahap perencanaan itu, kita mau berinovasi di mesin rajang seperti itu Pak. Mesin rajang tembakau. Ya, mesin rajang tembakau sama alat press untuk tembakau yang versi kasaran seperti itu. Untuk mesin rajang sendiri kita ke tembakau halus seperti itu Pak. Karena di Bondowoso itu ada dua versi pengelolaan hasil panen seperti itu Pak. Ada beberapa daerah yang proses tembakau halus, ada yang proses tembakau kasar seperti itu. Oke, jadi arahnya nanti ke sana ya Pak Ya. Oh ya Pak, saya juga penasaran Pak. Iya, siap. Memangnya apakah sekolah itu harus kalau untuk STM ya? Karena memang kalau kita berbicara sekolah seperti SMA dan yang lain-lain mungkin ini fokusnya untuk materi yang sifatnya tidak ada praktek. Tapi Pak, seberapa penting Pak mengikuti kondisi sosial ekonomi kemudian diterapkan untuk pembuatan alat-alat? Apakah memang STM itu harus mengikuti hal seperti itu atau mungkin ini karena atau tekanan sosial dari SMP GRI 2 Bondowoso yang tinggi Pak? Pandangan dari Pak Efrato tadi seperti apa? Kalau untuk pandangan kami di sekolah itu, kita bisa membuat alat, jangan hanya sekedar praktek seperti itu Pak. Karena di sekolah itu ada kelas unggulan yang namanya kelas teknisi las sama teknisi bubut. Jadi kita ada bahan itu dari praktikum siswa yang bisa dimanfaatkan seperti itu Pak. Karena ini fokusnya kemarin di konversi energi, jadi kita memang ada penyesuaian tertentu seperti itu. Jadi kalau di STM sendiri itu, khususnya di SMK, bisa dikatakan 70% praktek seperti itu Mas. Jadi 30%-nya itu materi di kelas gitu, untuk menghasilkan peralatan-peralatan seperti itu. Iya, jadi memang di sini kepekaan juga perlu dimunculkan karena Iya, benar. ini ekskul ya Pak ya, Ya, di luar sekolah mungkin hari-hari mereka terima, kemudian ketika ada kenaikan BBM dari SMP GRI 2 Bondowoso itu berpikir bagaimana masyarakat ini mungkin tidak semakin kesusahan dan akhirnya ada penelitian luar biasa. Dan kemudian yang akan dilanjutkan nanti terkait tadi teknologi tepat guna untuk petani tembakau. Pak, kalau saya boleh tahu lagi Pak, untuk kegiatan ekstrakurikuler ini apakah hanya ada di fokus konversi BBM atau BBJ atau mungkin masih ada ekstrakurikuler yang lain Pak? Untuk ekstrakurikuler lain itu kita ada kayak tim racing Pak, tim balap seperti itu. Karena di Bondowoso itu tidak ada ya sekolah khususnya sekolah mesin yang seperti itu. STM tidak punya wadah untuk siswa yang hobi balap, karena sudah rahasia umum kalau latihan itu kadang di jalan raya seperti itu. Kita berinisiatif, memang sudah terbentuk timnya. Kita kasih wadah siswa itu kayak sepeda motor, terus safety-nya juga ada, terus kita ikutkan event juga. Untuk ekstrakurikuler unggulannya ada balap progresnya Pak. Kebetulan itu kemarin sudah diikutkan di event di Jember, progres Jember itu kemarin. Terus yang di Bondowoso juga kita ikutkan seperti itu Pak. Oke, jadi juga memfasilitasi hobi dan hobi. berarti ada sisi risetnya juga. Iya, ada juga.
Ya, seperti luar olahraga biasa. seperti itu Pak. Berarti kalau untuk pendanaan ini memang dikhususkan untuk ekstrakurikuler yang sifatnya riset Pak, begitu? Atau Kalau diutamakan seperti itu Pak? kita apa namanya membagi Pak, membagi alokasi dana yang ada, yang penting kita ada manfaatnya juga, terus biar lebih dikenal lebih luas lagi seperti itu, terutama untuk riset yang dua Pak, antara BBG sama balapan, tapi sekarang kita fokusnya di BBG seperti itu. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Rahmat lagi. Ya. Pak, misalkan saja di kesempatan pagi hari ini ada warga masyarakat Bondowoso atau pemirsa dan juga pendengar RRI Jember yang berminat Pak untuk membeli konversi ini sudah tersedia berapa item Pak yang bisa dibeli atau masih belum dijual atau seperti apa Pak pemasarannya nanti? Sementara ini masih belum dijual. Tapi Meskipun sudah ada yang pesan ya Pak ya? iya, kita kan masih proses gitu. Kemarin buat itu cuma ya beberapa sih, tapi ada yang gagal juga. Jadi kita masih kalau untuk dijual itu masih belum ada gitu. Iya, karena ini masih dalam tahap riset, tapi sudah berhasil sebenarnya Pak. Jadi Iya. nanti mungkin kemasannya tinggal dipercantik lagi. Yang tadi Bapak bilang adanya Iya. tangki yang memang khusus untuk BBM tersebut, yang Iya. dari konversi gas dan yang lain. Kira-kira untuk pengerjaannya sendiri ini sampai kapan nanti Pak maksimal batasnya yang mungkin nanti masyarakat juga bisa mengakses? Pesanan kita sudah buka, tapi untuk proses Kalau untuk pemasarannya kita sudah buka, tapi untuk prosesnya mungkin bulan depan. Oke, bulan Oktober ya Pak ya? Iya, itu baru kita Iya, proses. baik. Baik. Pak Ibrahim Latif, dengan adanya temuan Ya. seperti ini Pak, kira-kira bentuk dukungan dari komite sekolah atau mungkin juga wali murid ini seperti apa Pak? Atau ini masih hanya lingkup sekolah saja, belum disosialisasikan kepada komite sekolah atau wali murid? kita sudah sudah koordinasi juga melibatkan warga sekolah seperti itu, termasuk komite juga, terus pihak yayasan, karena kita sekolah di bawah naungan BGRI itu, karena ada BGRI kabupaten sama pengurus yayasan, kita emang sudah koordinasi seperti itu, koordinasi komunikasi untuk inovasi ini seperti itu. Iya, baik. Pak, kalau misalkan, ini saya kembali lagi ke Pak Rahmat, Pak, kalau misalkan suatu saat nanti dipasarkan, Pak, kalau misalkan masyarakat sudah beli, misalkan saya beli, Pak, tiba-tiba ada kerusakan atau mungkin hal-hal yang mungkin di luar tadinya mungkin bisa atau tidak bisa, servisnya di mana Pak? Apakah ke SMPGRI-nya atau ada mungkin bengkel-bengkel khusus Pak untuk ini alat BBM dan konversi ke PJJ ini Pak? Kalau itu mungkin ada kendala itu kita atasi sendiri ya, seperti sistem online gitu udah kita langsung datangi, itu sudah ada timnya sendiri nanti. Oke, sudah ada timnya sendiri ya. Iya. Jadi memang dipersiapkan sedemikian rupa. Iya, Baik, saya benar. beralih ke Pak Ifrol Latif. Ya. Nantinya untuk pelaksanaan dari ini Pak, program tadi teknologi tepat Ya, guna teknologi. bagi petani tembakau, ada yang mesin bercacar, fertilizer yang halus Ya. dan yang lain-lain. Ini akan dilaksanakan di bulan apa Pak? Kira-kira? Insya Allah bulan depan ini sudah kita mulai juga, soalnya kan kita masih terbatas di anggaran itu Pak. Karena kita tunggu anggaran juga sambil lalu kita perencanaannya yang matang, kalau sudah ada anggarannya kita langsung eksekusi seperti itu. Oke, ini nanti yang disasar untuk petani di daerah mana kira-kira Pak? Kita menyasarnya lebih ke hampir ke daerah itu Pak, daerah utara sama barat seperti itu Pak. Karena posisi sebelah kita itu dekat itu dengan wilayah utara sama barat seperti itu Pak. Jadi memang di sini sudah di mapping ya Pak ya.
Tapi nanti untuk teknologi tepat guna bagi para petani tembakau nih, Ya. apakah juga akan ada konversi energi Pak yang dipergunakan kan? Nantinya tentu pasti menggunakan kalau alat pencasar tulis saja Pak ya. Mungkin Ya, pakai listrik ya, ada Pak. yang menggunakan panel surya atau ada konversi energi yang dibarengkan dengan alat-alat yang nanti akan diciptakan ini Pak. Mungkin kita bisa selipkan di itu Pak, nanti mungkin setelah kencing bisa tahu seperti itu Pak. Kita masih rahasiakan seperti itu Pak untuk inovasinya. Ya itu berarti RRI tulisan tuh ya Pak ya. Oh ya, seperti itu. Ya. Ya, baik, ini berarti masih dalam proses atau tahap pengerjaan tentunya. Ini Ya, sangat luar seperti biasa itu. sekali. Baik Pak, saya balik lagi ke Pak Rahmat Wahyudi. Pak, Ya. mungkin Pak harapan Bapak nantinya kalau memang untuk alat konversi BBM ke BBJ ini sudah fix bisa dipaksakan, kira-kira apakah nanti masyarakat bisa inden atau seperti apa nanti Pak? Pasti banyak yang sudah nggak sabar ini Pak. Tadi Iya. disampaikan UKM lapor, ya masyarakat menengah ke bawah ini pasti membutuhkan ini untuk dipergunakan. Ini bagaimana Pak? Nanti proses atau prosedurnya Pak? Pak Ahmad, silakan. Ya mungkin kalau bisa dikatakan inden tapi tidak begitu lama juga gitu. Ya, sudah proses pengerjaan. Oke. Kisaran harganya masih di antara 300 sampai 500 ribu rupiah ya Pak? Iya. Atau mungkin bisa lebih barangkali Pak? Kalau kita bahas nanti sama tangki itu bisa lebih dari 500.000 tergantung Oh, lebih ya apa ya tergantung dari Permintaan. permintaan juga dari segi spare part juga kan ya butuh yang bagus ya kan gitu. Iya, biar lebih awet ya Pak ya. Iya, Artinya, benar. untuk kualitas barangnya yang memang bisa dilihat ini bagus sehingga tidak mudah atau tidak gampang rusak. Iya benar. Baik, Pak Ifratul dan juga Pak Rahmat Wahyudi, ini Iya. tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara Pak untuk makan kali ini Pak. Mungkin saya ingin mendengarkan closing statement atau mungkin pesan-pesan dan juga harapan Pak Ifratul dan juga Pak Rahmat kepada siswa, kemudian juga masyarakat terkait riset-riset, kemudian terkait dengan STM PGRI 2 Bondowoso, dukungan dari pemerintah kabupaten dan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut selama disampaikan. Mungkin bisa dimulai dari Pak Ifratul lagi dulu, silakan Pak Ifratul. Oke, siap. Mungkin harapan saya untuk masyarakat ya Pak, karena kita berinovasi untuk kita bikin inovasi yang bermanfaat seperti itu. Jadi kita bisa membantu, kita bikin alat yang bisa dipakai di masyarakat sebagai salah satunya solusi di BBM seperti itu Pak. Kalau untuk siswa sendiri, saya selaku penanggung jawab di sekolah, kita akan memberi wadah dan peralatan penunjang untuk melakukan riset-riset yang bisa dikatakan bermanfaat seperti itu Pak. Jadi ada output. Kalau pemerintah daerah kita sudah koordinasi dengan anggota Komisi 3 yang selama ini membantu kami, salah satunya di pendanaan, kita sudah koordinasi seperti itu Pak. Jadi ada dukungan dari pihak sekolah, dari yayasan juga, jadi kabupaten sudah membantu sekolah seperti itu. Jadi lebih ini ya Pak ya, sudah banyak yang tahu ya Pak ya. ya seperti itu. Kita sudah kita sudah mengudara seperti itu. Ya, jadi tinggal nanti bagaimana keberlanjutannya dan juga eksekusinya. Ya seperti itu. Mungkin kira-kira terakhir kapan ini Pak untuk penelitian atau riset dari konversi BBM ke BBJ ini nanti ditutup Pak? Mungkin Kenapa? untuk penelitian sendiri kita tetap berlanjut Pak, kan ini sudah ada permintaan juga, ada pesanan untuk memakai BBG. Kita sambil lalu menerima pesanan juga, kita tetap untuk riset kita tetap berlanjut seperti itu untuk Tetap pengembangan. berlanjut ya, tanpa batas yang ditentukan, karena Ya. memang kalau melihat orang riset itu pasti tidak bisa dipastikan, tapi pasti nanti akan keluar hasilnya untuk bisa dipesan dan dipergunakan oleh masyarakat. Ya, seperti Pak itu. ya. Ya baik. Kemudian Pak Rahmat Wahyudi, silakan Pak Rahmat.
Ya, baik Pak Ahmad Wahyudi, silakan untuk menyampaikan harapan-harapannya Pak terkait dengan adanya riset yang sudah berhasil mengonversi BBM ke BBG. Silakan Pak Ahmad Wahyudi. Ya, harapannya mungkin ini ada investor atau Amin. ya untuk biaya riset ini mungkin dari pihak daerah juga itu untuk biaya riset. Soalnya apa ya, ini butuh banyak pengembangan juga. Kalau tangki sudah bisa digunakan, mungkin dari indikator kita buat bisa connect di Android, bisa juga gitu. Jadi Wah, keren ya Pak. ya rencana gitu biar tidak pusing cari tempat itu indikator isi gasnya gitu. Pak, tapi nanti ini hybrid atau tidak Pak? Tadi lupa saya tanya Pak. Sebenarnya di awal. Iya. Ini berlihat sekarang, tapi hybrid atau tidak Pak? Atau mungkin tangki saja nantinya Pak? Maksudnya hanya BBM kerja saja atau mungkin juga waktu-waktu kalau ada error yang BBM-nya masih bisa dipergunakan hybrid atau mungkin memang sudah pakai? Kalau yang dipakai sekarang itu hybrid. Cuma ya hybrid. Oke. Itu saja para lainnya atau mungkin masih ada yang ditambahkan? Cukup itu aja. Menurut saya Iya. baik luar biasa sekali untuk kedua narasumber saya yang sudah berbincang-bincang di RRI di kesempatan pagi hari ini dengan topik inovasi dan kreasi SDM PGRI 2 Bondowoso mengkonversi BBM ke BBG. Ini mungkin sudah menjawab rasa penasaran dari warga masyarakat yang mendengarkan dialog ini di kesempatan pagi hari ini, dan Pak Ito dan juga Pak Ahmad. Semoga riset-riset yang ada di SDM PGRI 2 Bondowoso ini diberikan kemudahan dan kelancaran ya Pak. Amin. Dan nanti juga untuk riset mengalir gitu, siapa tahu ada investor yang tertarik juga. Baik, selamat beraktivitas kembali saya sampaikan kepada Pak Proto dan Pak Ahmad. Nanti kami tunggu ya Pak ya. Siap, terima untuk kasih. program atau kegiatan selanjutnya tadi terkait dengan teknologi mesin tepat guna. Ya, Semoga nanti mungkin berkenan oleh kembali Pak, karena Siap. kita juga penasaran kira-kira seperti apa nanti upaya dari STK 2 BGRI Bondowoso untuk bisa memunculkan inovasi terbaru. Baik, terima kasih Pak Proto dan juga Pak Ahmad. Selamat Ya, siap. beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.